Reseki sampah. 3. Pak, jangan terlalu tinggi, Pak. Pak Mansur jangan terlalu tinggi, Pak. Pak Mansur turun tinggi. Lihat sini, kalian lihat sini. PKB yang dengan beraninya mengusung sendiri dan berkoalisi bersama rakyatnya langsung. Yang penting semua pendukung, terutama yang memang militansi tanpa batas. Saya ini kalau diiris tangannya maka akan bertuliskan PKB dan Revolusi Pemalang. Ya. Tapi teruntuk semuanya ingat, mau warna apapun kalian, mau warna hijau, warna biru, warna merah, warna kuning, apapun, ingat, pelangi itu indah karena banyak warna, bukan satu warna. Jadi perbedaan jangan sampai membuat kalian jadi memiliki penyakit hati. Kompetisi ini hanya sampai tanggal 27 November dan selesai. Tapi hubungan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah akan kita bawa sampai kita mati. Jangan pernah terpancing oleh apapun, jangan pernah menyulut atau apapun. Ciptakan kontestasi pilkada ini dengan damai. Dan saya harus membuat sejarah di sini bahwa tidak ada lagi rintihan ibu-ibu yang khawatir akan hidupnya. Tidak ada lagi anak-anak muda Pemalang yang hanya mengintir di tanah rayanya sendiri. Dan tidak ada lagi hal-hal yang merusak ataupun mewarnai Kabupaten Pemalang. Sampah kita harus bersihkan, termasuk semua kita ciptakan Pemalang yang penuh sejarah. Revolusi Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ramai sekali baik itu di medsos maupun di kalangan masyarakat Kabupaten Pemalang terkait dengan PKB itu mengusung calon Bupati Vicky Prasetyo yang penuh dengan pro kontra, kontroversial dan sebagainya. Dan ini saya berharap Pak Haji bisa menjelaskan kenapa sih kok bisa larinya ke Vicky gitu, Pak Haji. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa PKB mengusung Vicky? Yang pertama, Pemalang itu kondisinya layak untuk diperhatikan, layak untuk mendapatkan pimpinan yang bisa mengatasi berbagai masalah. Yang pertama, APBD Pemalang itu 2023 yang sudah terrealisir, pengeluaran total 1 tahun 2023 itu 2,6 triliun, sekitar 2,6 triliun. Pendapatan asli daerah hanya 363, tak bulatkan ke atas 400 miliar, sehingga kurang 2,2 triliun. Dari mana kita minta ke pusat DAUDAK dan bagi hasil? Ya. Jadi kita itu minus. Kalau kita dapatkan buati-buati yang biasa saja, ya biasa begini. Sehingga PKB itu mencari orang yang tidak biasa, yang luar biasa, yang tidak normal. Manusia di atas rata-rata normal. Harus berani gebrakan. Judulnya menarik, Revolusi Pemalang. Harus ada gebrakan cepatnya. Ya. Jadi kalau sekarang masyarakat ngeluh jalannya rusak, ya memang nggak bisa, nggak ada uangnya. Sampah, ya nggak bisa memang ini. Kemudian pendapatan per kapita, ya bisa begini. Kemudian pengangguran 15%, ya memang begini. Kemiskinannya memang begini. IPM, Indeks Pembangunan Manusia di Pemalang ini nomor 35 dari 3, ya begini. Kalau kita hanya dapatkan bupati yang biasa-biasa saja, ya begini.
Bupati biasa-biasa saja itu apa? Bupati yang hanya mengeluarkan, pintar mengeluarkan, keluarkan, tidak pintar untuk mendapatkan. Biar gimana caranya mencari uang untuk melayani masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat. Utuh 2,6 triliun, adanya 400. Gimana caranya? Caranya harus keluar, pikirannya dari dalam. Di dalam eksekutif, PNS itu pinter-pinter. Pak Seda pinter, kepala dinas pinter, dan sebagainya udah pinter tuh. Pinter tapi ngolah uang yang sudah ada, pinter bagi. Nah sekarang cari bupati yang pinter nyari juga. Nah, pinter nyari itu yang punya jaringan. Gampang mereka mendekati menteri yang punya dengan anggaran luar biasa. Mereka dengan mudah nyari investor, bersahabat dengan investor. Ya, Vicky dengan artis gampang, coba kemarin berapapun artis sudah kesini, gratis masyarakat bisa lihat. Itu kan keberagaman real udah kelihatan. Jadi kenapa milih Vicky? Karena kita ingin dongkrak cepat. Ya, Vicky itu dekat dengan menteri, dekat bos-bos, masuk. Ya, contoh sepak bola sekarang ini di bawah Erik. Ya, karena pimpinan hebat, mereka bebas bisa punya jaringan, harus berani mendatangkan naturalisasi. Indonesia sekarang berkibar. Sekarang Pemalang dikenal oleh masyarakat se-Indonesia sudah luar biasa. Jadi kenapa PKB milih Vicky? Kita ingin ada revolusi pembangunan secara serentak. Ya. Jalan rusak, jalan apa, nggak ada uang. APBD, undang-undang berbunyi bahwa belanja modal minimal 30% dari belanja daerah. 30% dari 2,6 triliun artinya 800 miliar. Mana ada uangnya nggak ada, paling orang itu saya kerja Pemalang bisanya. Belanja infrastruktur untuk jalan, irigasi, jembatan minimal 25% dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum 1,2 habis untuk belanja pegawai. Nggak ada, sehingga adanya hanya 50-60 miliar. Harusnya 250 sampai 300, adanya 50 miliar. Nggak bisa sudah kalau bupatinya biasa, nggak bisa. Misalkan mau dibangun semua, ya berarti yang lain kosong. Kegiatan lain nggak ada. Jadi uangnya nggak ada di Pemalang itu. Makanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia Pemalang itu nomor 35 karena apa? Indikasinya pendidikan. Pendidikan coba, cuma ada 2 perguruan tinggi. Rata-rata lama pendidikan di Pemalang itu 6,5 tahun lulus SD. Lulus SD. Jadi kalau masyarakat orang bilang Pemalang bodoh-bodoh, ya memang gitu karena 6,5 tahun. Kemudian kesehatan, apa yang bisa kita andalkan? Rumah sakit hanya begitu, dokter begitu. Maka harus kita punya jaringan ke atas. Kemudian kesejahteraan, ya penganggurannya, kemiskinan tinggi. Sehingga ini kami mencari jalan. Kita mencari orang yang tidak biasa, orang yang tidak normal, orang yang berani revolusi, ya, orang yang berani gebrak. Ya, Vicky itu bisa gebrak, coba lihat. Ya, kita memang hidup harus spekulasi, kalau biasa aja nggak bisa. Kayak sepak bola, sudah 3-0, sama ini biasa saja 4-0, 5-0. Harus berani beras. Nah, beras-berasnya ke pusat. Oleh karena itu nanti siapapun bupatinya jangan hanya di Pemalang. Seminggu 2 hari di Jakarta, nongkrong di sana, cari DAUDAK. Ya, Pemalang itu pernah dapat uang 350 miliar untuk perbaikan pasar pagi. Gagalnya bukan mudah, kitanya kurang cekat. Pernah Pulusari juga dapat 200 miliar, juga gagal, eman-eman. Ya, jadi mestinya kita bisa ngambil uang dari pusat. Ya, lihat Vicky itu dekat dengan menteri-menteri, dia tanpa protokoler, mau masuk sudah bisa, karena dia artis muda, ya. Gayanya begitu. Yang kedua dengan investor, dia juga mudah, bisa mendatangkan. Kita itu butuh investor, biar masyarakat Pemalang ini dapatkan lapangan kerja untuk menaikkan. Ya, kita juga mungkin dia kata artis, bahwa artis ini udah ada contoh. Kemudian seperti olahraga, mungkin nggak menurut ini ya olahraga kita bawa sini, bikin stadion yang megah. Ya, uangnya nggak punya, bisa mencari relasi dan sebagainya. Ya, jadi saya ulangi, Pemalang itu butuh gebrakan orang yang luar biasa. Jangan biasa-biasa saja. Kalau biasa saja ya begini terus.
mau 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ya biasa saja. Bisanya hanya membuang APBD. Orang biasa saja itu rutinitas, hanya buang. Untuk kreasi masuknya nggak ada. Sudah 10 tahun, 300-400, PAD-nya hanya gitu, nggak ada terobosan. Coba Widuri sudah mangkrak, 10 tahun hanya gitu aja. Di Moga ada hotel sudah dibangun, sudah 2018, 2019, 26 juta, diam saja, 26 miliar. Dua berapa? 26 miliar untuk perbaikan Wisma Hotel di Moga. Depannya ada kolam renang, didiamkan. Coba tinggal diperbaiki kan, dijual kan laku. Didiamkan. Ya, butuh pemimpin yang handal, pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang tidak normal. Saya pernah ketemu wali kota Batam. Ya, mereka mengatakan programnya adalah mau bikin jalan raya, jalan khusus yang siapapun naik mobil tanpa ada batas kilometer berapapun. Hanya satu sen di dunia yang bebas itu. Kenapa begitu? Dengan mobil yang mewah, dengan bebas, orang kaya pada datang ke Batam. Ya. Batam juga ingin membuat rumah sakit itu semua sudah pakai IT, semua berkomputerisasi sehingga kesehatan saja. Ya kita perlu gebrakan itu, makanya waktu Bapak nggak normal ini, normal nggak begini. Saya ulangi, kita butuh manusia tidak normal, ya di atas normal, bukan rata-rata, di atas rata-rata yang bisa gebrak. Siapapun mereka silakan yang bisa gebrak. Sementara saya lihat Vicky orangnya. Pak, seberapa tahu Bapak tentang bagaimana mengkorek pengetahuan Vicky untuk menjadi pemimpin lewat PKB, Pak? Saya sudah sering ketemu, dia bicaranya enak, ya cerdas, taktis, dan barangkali dia karena di Petropolitan pengalamannya luar biasa. Kemudian dia terobos ke kementerian, dia sampaikan, Pak, saya ke kementerian apa saja ini tanpa protokoler masuk dengan mudahnya. Nanti kami akan bawa para investor, Pak, bawa sini. Ya, kami akan nyari. Dan orangnya cekatan. Ya, saya lihat kayak nggak pernah capek. Dia akan melusuk ke masyarakat. Ya, dia prihatin dengan pemalang. Ya, saya lihat orangnya gigih. Betul gigih. Kemudian terhadap masyarakat Pemalang nih Pak, perlu dijawab juga ini dengan kekhawatiran, PKB partai Kiai, partai santri, kenapa milihnya Vicky? PKB apa tidak salah, bagaimana Pak jawabannya Pak? Jangan salah loh, Vicky itu orang pondok pesantren, mondok 9 tahun. Dia ngajini lihi, saya kalah barangkali. 9 tahun loh Pak. Cuma sisi lain dia artis ya, mungkin iya. Kelihatannya yang gitu-gitu. Tapi coba dia, saya siap duduk dengan dia, duduk santun, bicaranya santun. Orang santun dia, 9 tahun nyantri dia di pondok pesantren. Jadi salah satu kenapa PKB ke situ, ya karena dia pondok pesantren dan pasti berani mempertanggungjawabkan. PKB pati berani ngambil Vicky karena sudah berani lihat, berani mempertanggungjawabkan. Dan di belakangnya Vicky juga para investor itu kelihatannya juga insya Allah akan membawa keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang. Dan kepada masyarakat Pemalang tentunya tidak perlu khawatir gitu ya dengan pilihan PKB. Nggak usah khawatir. Sementara Vicky kan hanya masalah perempuan. Satu sisi mungkin dia kan kemarin karena dunia glamor, mungkin dia akan ke sini, ya, ke sini akan memutus tali rantai kemiskinan, memutus. Jadi kita ini butuh bupati yang bisa nyulap, butuh bupati yang punya ide-ide kreatif, yang ide-ide spektakuler, ya, yang bisa segera cari investor. Cari lihat yang kabupaten bupati, wali kota yang punya jaringan ke Jakarta, daerah cepat naik. Ya. Tapi kabupaten kota yang kemudian hanya utak-utik daerah, ya itu aja tuh. Tadi yang diutak-utik APBD, yang diutak-utik pengeluaran. Kita sekarang pengeluaran sudah otaknya beranggaran oke lah.
Ya, tinggal bagaimana cara mendapatkan sekarang mendapatkan. Ya. Kalau hanya begini-begini saja, jalan tetap nggak bisa diperbaiki. Duitnya dari mana? Ya, permasalahan-permasalahan masyarakat, kemiskinan, pengangguran, bagaimana cara memperbaiki? Di Pemalang ada 34 anak tidak sekolah, coba. 34.000 anak tidak sekolah. Ini gimana ini? Nah, ya mau bagaimana, uangnya nggak ada. PAD 400 juta, dik. Makanya ayo kita bareng-bareng demi kepentingan bersama, ya bagi yang punya pilihan silahkan. Tapi ayo kita pilihan yang jernih untuk masa depan Kabupaten Pemalang, untuk masa depan anak cucu kita. Ya, anak cucu kita butuh, saya ulangi, kita itu butuh setahun 2,6 triliun, adanya 400 miliar. Nah, berarti butuh orang pemimpin yang bisa nambah, bisa nyari. Bukan hanya buang, tapi juga pintar nyari. Kreatif, sehingga rakyatnya sederhana. Rakyatnya sederhana. 1, 2, 3. Salam revolusi Pemalang. Salam revolusi. Salam revolusi. Kebangkitan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.